Roy tidak tahu obat tersebut yang dia beli, yang dia makan, ternyata masuk dalam golongan 4 psikotropika. Begini, dari 2017, 2019 semua ada rekomendasi dari dokter, ya, ada resep, saya bisa buktikan, dan itu sudah kita serahkan kepada penyidik. Tetapi 2020 di bulan Mei, sebelum tanggal 6 kejadian kemarin, Roy membeli tidak memakai resep dokter. Betul, karena apa? COVID-19. Anjuran pemerintah untuk selalu ada di rumah. Roy takut pergi ke dokter. Dan dokter pun juga sekarang paranoid juga ketemu klien kan. Kami pun juga takut juga ketemu dokter. Karena kita takut sama-sama COVID-19. Nah, karena Roy itu taat dan patuh atas anjuran pemerintah, maka dia di rumah. Google lah dia mencari obat tidur. Keluarlah diazepam ini. Selanjutnya, dia mencari diazepam beli di mana. Keluarlah banyak rekomendasi. Dari situ dia beli. Nah, setelah beli dia konsumsi. Kenapa dia konsumsi? Karena sudah 3 hari tidak tidur. Bagaimana rasanya badan kalau sudah 3 hari tidak bisa tidur? Hancur badan itu. Tapi Bang, obat dia yang sakit. Diazepam itu sama obat yang dulu dia konsumsi nggak sih Bang? Beda. Kalau dikonsumsi itu kan ada resep dokter, ya Kak, ada Dumolid dan lain-lain kan. Itu dasarnya ada rekomendasi dari resep dokter. Nah, karena dia tidak berani ke dokter, tidak berani ke apotik, maka dia online belinya kan. Tapi Fungsinya sama untuk penenang, itu untuk tidur, obat tidur fungsinya sama. Jadi karena dia sakit, kalau dia nggak sakit mengkonsumsi, nah itu bisa dikatakan dia melakukan happy atau mau cari kesenangan jadi pemakai. Beda, dia sakit. Namanya orang sakit, dia tidak berani ke dokter karena ada COVID-19, tidak berani ke apotik, dia cari online. Gua tidak bisa tidur, cari obat tidur, klik keluar. Dia sepam. Cari jualnya di mana, dengan banyaknya dia beli, dia konsumsi. Sekarang malah kena masalah. Jangan dikatakan dia itu sebagai memakai narkoba. Bukan, dia sakit, dia korban. Berarti 21 butir itu semuanya diazepam? Ya, 10 diazepam ya, lainnya ada yang sisa-sisa yang dari dokter. Proses hukumnya ke depan seperti apa Bang? Nah, proses hukumnya kami hari Senin akan mengajukan untuk rekomendasi. Karena golongan 4 itu golongan yang paling ringan. Ya. Nah, jadi karena kami sudah ada bisa membuktikan kepada penyidik, ada resep dokter memang dia sakit dan lain-lain, maka hari Senin kami akan mengajukan untuk di-assessment. Ya. Mudah-mudahan dikabulkan. Setelah asesmen itu dikabulkan, maka ya sudah, berarti Roy akan direhabilitas. Akan ada pemeriksaan. Permasalahannya rehabilitas itu apa? Roy tidak kecanduan kok. Wong dia 2020 baru beli akhir-akhir ini kok. Yang jadi permasalahan ada tidak bisa tidurnya dia, ini yang harus disembuhkan. Bukan rehabilitas, dia tidak kecanduan kok. Berapa banyak di Indonesia ini orang yang tidak bisa tidur? Banyak. Dia mencari cara supaya bisa tidur. Dengan membeli obat tidur, kan begitu? Sakit, orang sakit mau bagaimana sih? Jadi nanti Senin kami akan ajukan ya kepada Polres untuk permohonan diajukan asesmen. Nah, nanti mudah-mudahan asesmen dikabulkan, ya sudah, Roy direhabilitas di RSKU. Selanjutnya, ya kalau nama pasti sidang aja, gak ada masalah. Kita tetap harus sidang. Ya, jadi tidak ada nanti dari RSKU hilang begitu saja. Banyak sekali hal permasalahan yang saya lihat setelah di RSKO, di rehabilitas hilang kabarnya kan. Tidak ada kepastian hukum. Bagaimana kami tidak mau. Kami mau ada kepastian hukum yang jelas. Statusnya gimana Bang? Statusnya ya udah tersangka kan, statusnya tersangka.
Nanti Senin kami ajukan asesmen, mudah-mudahan dikabulkan. Setelah dikabulkan nanti ya langkah selanjutnya adalah SKO. Tetap sidang tetap berjalan. Kami tetap harus sidang, harus ada putusan sidang. Kenapa tuh, Bang? Wah, kalau kami pengennya selesai yang dengan baik dan benar, langkahnya betul. Tidak nanti dari SKO hilang begitu saja. Oh, kami tidak mau. Bang, Kami mau selesai di pengadilan. Akan dilakukan tes terhadap Roy. Oh sudah kan, positif kan? Benzodiazepin, mengandung benzodiazepin. Sudah positif. Benzodiazepin ini itu kan karena mengandung zatnya kan nitrazepam. Nah ini masuk ke golongan 4. Psikotropika. Nah itu yang dikonsumsi adalah obatnya diazepam itu tadi. Bang, abang kemarin kata ngomong ada pihak yang melaporkan yang ingin merusak karir Roy. Ya, sekarang begini saja ya. Sekarang memang kalau tidak ada laporan dari masyarakat, katanya ada laporan dari masyarakat, siapa masyarakat itu? Oh kita ini mengkonsumsi dari 2017, bukan konsumsi, jadi kita sakit dikasih obat 2017 dengan resep dokter. Legal. 2019 kata dokter legal. Baru 2020 kemarin karena ada COVID-19 dia membeli online. Siapa yang mengetahui membeli online itu? Kalau dia membeli dari satu, misalnya beli di mana, di X gitu ya, di online, apakah dia yang lapor ke polisi? Nggak mau dicari tahu. Nanti saya kandung satu-satu dulu. Bang, kenapa ditangkapnya di Jakarta Selatan sih, sedangkan Penangkapannya di Cengkareng. Ya, namanya narkoba itu, Pelimpahannya di selatan. namanya narkoba itu semua kewenangan dari penyidikan. Kalau misalnya saya ada di Bandung ya ditangkap di Bandung ya terserah saja kan, itu kewenangan penyidikan. Kita serahkan kepada kepolisian saja. Ya, jadi kita hormatin lah ya kepada penyidik tersebut. Bang, betul ada indikasi Bang siapa orang yang itu, Bang? Oh. Kalau indikasi pasti ada, cuman kan kita kan tetap asas praduga tak bersalah ya. Jadi kita kumpulkan bukti dulu, tapi fokusnya tidak ke situ dulu. Kami fokusnya adalah menyelesaikan permasalahan hukum di Roy dulu, karena terjerat masalah hukum ini. Nah setelah selesai baru kita pikirkan tadi. Dari kalangan artis juga atau gimana? Wah, ada aja deh. Segera. Nanti yang sudah melakukan itu tunggu saja tanggal mainnya. Ya pasti akan ramai filmnya. Ya, kalau ini film akan jadi film yang sangat ramai. Ya, masuk book of record nantinya. Kondisi Roy tadi saat ini tadi mungkin ketika konsultasi sama Abang gimana kondisinya? Ya jadi kalau Roy sekarang keadaannya di depan kami ya pasti sedih, ya stres ya karena saya tahu sifat Roy. Saya mengenal Roy jauh lebih daripada klien yang lain. Dia tipikal orang yang sangat memikir dalam segala hal masalah, dia selalu pikirkan terlalu berlebihan menurut saya. Ya sehingga akhirnya dia paranoid. Siapapun juga namanya kena terjerat hukum, namanya ditahan seperti gini sudah tersangka ya siapapun juga akan stres lah. Ya walaupun dia mukanya masih senyum tetap dalam batinnya stres, tekanan itu. Ya, tapi Roy tadi di dalam saya jenguk ya stres. Kan dia makannya itu kan vegetarian. Setiap malam dia harus meditasi. Sekarang mau meditasi di mana? Sedangkan makannya pun juga sulit. Ya stres pasti, tertekan dia karena dia bilang, "Saya nggak salah, saya sakit. Saya mencari obat, saya takut ke dokter, saya takut ke apotik. Makanya saya online, saya beli online. Semua orang bisa beli. Saya konsumsi karena saya sakit." Ternyata ditangkap.